Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Laksono Japa. Salam bahagia, salam sejahtera selalu untuk sahabatku semua dimanapun berada. Kali ini saya akan melakukan perjalanan di pinggiran kota Merauke, yang mana jalan yang nanti akan saya lalui banyak tempat pemakaman. Dimulai dari Jalan Arafura, kita mengawali perjalanan kita. Pertama, pemakaman yang kita jumpai di sebelah kiri saya dan tepat bersebelahan dengan SD YPPK SD Teresia Budi. Juga ada perumahan warga di kanan saya tapi tidak kelihatan. Dan SD ini bersebelahan dengan gereja STA Teresia Budi, gereja Katolik ya. Jadi dari gereja Katolik ini berjarak beberapa meter juga ada pemakaman, bisa kita lihat di kiri saya. Dan pemakaman ini tidak cukup luas, dimungkinkan ini pemakaman keluarga. Dan di bawah-bawah pohon mangga itu juga ada perumahan warga, ada kios juga di sini. Dan tidak lama lagi kita akan menjumpai pertigaan, yang mana kalau ke kiri menuju Jalan Dormeke yang tembus ke Jalan Gak. Kita lanjutkan lagi tetap di Jalan Arafura. Kita menuju ke pertigaan Husein Palela, yang mana ini kalau ada gang ke arah ini, ada gang ke arah kanan itu menuju Pantai Zobar. Nah, inilah pertigaan yang saya maksud. Ini Jalan Husein Palela yang tembus sampai Jalan Mandala. Bisa kita lihat di sini ada warga yang berjualan bunga, juga air di botol, yang mana itu merupakan perlengkapan ziarah kubur. Di sini juga ada pemukiman warga dari suku Mapi. Dan tepat dari rumah ini pemakaman Muslim. Pemakaman Muslim Yobar yang lumayan luas dan bersebelahan dengan pemakaman Kristen Yobar. Dan ini merupakan jalan terakhir, jalan di tepian kota Merauke. Pemakaman Kristen Yobar ini yang lumayan cukup luas, juga terawat. Tetapi ini di kiri saya banyak rumah-rumah makam yang roboh, kemungkinan besar karena tiupan angin dari pantai Merauke. Sebenarnya makam ini sangat dekat dengan pantai, tapi tidak kelihatan karena itu ada pohon-pohon mangrove sebagai penahan abrasi di pantai Merauke. Dan di pantai Merauke ini kalau pas musim angin lumayan besar juga anginnya. Juga kadang kalau pas musim penghujan bersamaan dengan air pasang, di pemakaman ini banyak yang tergenang banjir. Nah, itu di sebelah sana kan agak rendah. Itu biasanya kalau musim penghujan bersamaan dengan air pasang, itu dia tergenang air banjir. Kita lanjutkan perjalanan kita, yang mana nanti kita akan melewati sebuah tempat hiburan malam, yang mana di tempat tersebut ada tempat karaoke, di antaranya Sinar Jaya Karaoke dan lain-lainnya. Di pagar seng yang warna biru itu merupakan pintu masuk. Ini kalau malam sangat ramai sekali, tapi kalau siang ya seperti inilah keadaannya dan agak jauh dari rumah-rumah warga. Dan tempat hiburan malam ini juga bertepatan bersebelahan dengan
pemakaman. Bahkan di sini pemakamannya ada di kanan saya, juga ada di kiri saya. Jalan yang lumayan bagus, tapi kalau malam ini sangatlah kalau saya mengatakan serem ya, soalnya tidak ada penerangan jalan. Dan di sini juga ada Masjid Sultan Aulia, ada tepat di kiri saya. Juga ada lokasi PT Irian Jaya Logistik, juga PT Solusindo yang memproduksi pakan ternak. Dan lagi-lagi kita menjumpai pertigaan lagi, yang mana kalau ke arah kiri menuju Jalan Kemasan, juga ke arah Universitas Musamus Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan. Kita ambil ke arah kanan, ini jembatan dari pintu air Musamus, dan habislah jalan beraspal. Kita mulai di jalanan cor beton. Di jalan ini juga terdapat dua peternakan yang berdampingan, yaitu peternakan Sitelur juga peternakan Kamasan, juga tepat bersebelahan dengan pemakaman. Tetapi pemakamannya tidak cukup luas, mungkin digunakan dari warga-warga yang dekat dengan pemakaman ini. Kita menuju ke pertigaan Payung. Itu kalau kita lurus terus belok ke kanan, kita menuju Pantai Payung, tapi kita belok ke kiri untuk menuju ke Jalan Garuda Mopah Lama. Dan bisa dikatakan ini adalah jalan tembus. Juga di sini juga terdapat beberapa perumahan warga, tapi tidak banyak. Jalan ini melewati ujung Bandara Mopah. Nah, itu bisa kita lihat yang seperti lapangan itu merupakan landasan pacu dari pesawat. Dan kita akan menuju ke pertigaan di Jalan Garuda Mopah Lama. Dapat kita lihat yang ada di kanan saya merupakan SMP YPK 2 Mopah Lama, dan tepat bersebelahan dengan SD YPK Mopah Lama. Di pertigaan ini kita ambil jalan ke arah kanan menuju ke pertigaan Masur, dan tepat di kanan saya ada gereja Katolik Kristus Raja. Dan kita akan menjumpai pertigaan lagi, yang mana kalau ke arah kiri merupakan jalan pembangunan. Di situ banyak sekali kantor-kantor ya, diantaranya kantor karantina dan lainnya, saya tidak bisa menyebutkan. Dan ini tepat di sebelah kanan saya ada Balai UPTD Lokal Latihan Kerja Merauke. Juga lokasi PT Palugada Pondasi yang membuat cor penahan abrasi yang dipasang di Pantai Merauke. Dan juga terdapat tempat ibadah warga Tionghoa, Vihara Arya Dharma Jaya. Kita menuju ke pertigaan Bokem. Kita ambil jalan lurus saja. Di sini terdapat banyak kios. Juga tepat di sebelah kanan ada Puskesmas yang cukup besar. Dan dapat kita lihat pula di sebelah kanan saya
yang pagarnya panjang sekali ini merupakan kantor dinas kesehatan Merauke. Kantor dinas kesehatan ini bersebelahan dengan kantor BP POM. Inilah kantor BP POM yang ada di kanan saya dan tepat bersebelahan dengan pemakaman juga. Pemakaman terakhir yang saya lewati berada di Mopalama. Kita menuju ke pertigaan Wasur, kita nanti ambil arah ke kanan ke Jalan Trans Papua. Dan sesampainya kita di Jalan Trans Papua, berakhir pula perjalanan saya. Apabila ada kesalahan, informasi juga keterangan, saya mohon maaf. Dan semoga perjalanan saya ada manfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih.